Baik, terima kasih atas kehadiran semua. Jadi hari ini kita belajar tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya, semoga yang hadir sudah lengkap sehingga kita bisa belajar bersama. Untuk saat ini saya akan sampaikan dulu ya semuanya, baru nanti selesai penjelasan saya, nanti silakan yang mau bertanya. Kita akan buka sesi pertanyaan di belakang nanti. Ya, dicatat dulu pertanyaan apa saja. Apa sih sebenarnya PPI itu? Ini ada dua definisi yang hampir mirip ya. Ada yang mengatakan serangkaian tindakan sistematis. Jadi tindakannya itu tersistem ya, dengan tujuan untuk mencegah dan mengendalikan infeksi di fasiankes. Dengan tujuan untuk melindungi pasien, tenaga kesehatan, dan pengunjung dari resiko infeksi yang dapat menyebar di lingkungan perawatan kesehatan. Kemudian yang kedua, upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko transmisi infeksi, baik infeksi yang dapat dari rumah sakit atau healthcare associated infection atau bahasa Indonesia infeksi nosokomial maupun infeksi yang berasal dari komunitas melalui penerapan standar prosedur yang telah ditetapkan. Jadi ini bukan suatu kegiatan biasa, tapi merupakan program, merupakan sistem, merupakan satu kegiatan yang sudah tertata ya, yang sudah terbangun dengan bagus untuk mencegah terjadinya infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu infeksi untuk pasien, untuk petugas maupun untuk pengunjung. Nah, sesuai dengan definisi tadi, maka tujuannya juga jelas, ya, pasti untuk mencegah dan mengurangi risiko infeksi yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Dan di sini akan terjadi perlindungan terhadap infeksi baik untuk pasien, tenaga kesehatan maupun pengunjung dari paparan mikroorganisme patogen. Dengan adanya kegiatan infeksi, dengan adanya kegiatan pencegahan infeksi ini, maka diharapkan juga akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan menurunkan angka kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan, kemudian juga akan mengurangi beban ekonomi akibat pengobatan infeksi yang dapat dicegah. Kita tahu bahwa rumah sakit itu tempat di mana terjadi multi pemeriksaan, multi tindakan, multi pengobatan yang di dalamnya juga akan berisiko menyebabkan infeksi. Nanti kalau sudah terjadi infeksi juga akan berdampak pada peningkatan beban ekonomi, maka manfaat-manfaat itu bisa tercapai apabila PP ini berhasil dilakukan. Nah, PP ini ada standarnya, ada penilaiannya, dan biasanya menggunakan atau mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh, kalau di Indonesia, Kementerian Kesehatan, kalau di dunia dengan oleh WHO atau World Health Organization, ya atau mungkin organisasi akreditasi lain ya yang sudah ditetapkan atau sudah memiliki legalitas untuk menjadi badan yang menetapkan standar. Apa saja standar yang biasanya dipakai secara umum? Pertama harus ada kebijakan dan pedoman PPI. Ini suatu suatu apa regulasi atau sesuatu aturan ya yang tertulis ya agar pelaksanaan PPI kegiatan berjalan dengan baik. Kemudian juga ada kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk seluruh tenaga kesehatan sehingga mereka bisa mendapatkan pelatihan yang rutin terkait pencegahan dan penularan infeksi. Kemudian juga ada kegiatan surveillance infeksi untuk pemantauan dan melaporkan kejadian infeksi yang terjadi di Fasiankes. Di samping itu juga ada juga praktek pencegahan standar, di mana tindakan pencegahan dasar seperti kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, kemudian manajemen limbah medis, ya, manajemen linen dan sebagainya itu diterapkan. Di samping itu juga ada pengelolaan risiko. Harus ada kegiatan identifikasi faktor risiko infeksi dan penerapan langkah-langkah pengendalian. Ya, biasanya kita terapkan dia di fasilitas itu ICRA ya, Infection Control Risk Assessment. Kemudian ada kegiatan evaluasi dan audit ya, untuk melakukan audit berkala terhadap kepatuhan tenaga kesehatan dalam menerapkan standar PPI. Walaupun sudah ada standar, sudah ada regulasi, tapi kalau tidak ada kepatuhan, maka kegiatan PPI akan tidak berhasil.
Aspek mana saja yang bisa dilibatkan dalam pelaksanaan PPI? Banyak ya, tapi pada intinya adalah di Fasyankes itu ada kegiatan yang terkait dengan kebersihan tangan atau hand hygiene ya, seperti cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Kemudian menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol ya. Kemudian juga dalam kegiatan hand hygiene itu diterapkan dalam 5 momen untuk kebersihan tangan ya. Kalau ingin tahu 5 momen itu seperti apa, nanti ada di mata kuliah khusus ya. Kemudian penggunaan alat pelindung diri atau APD, masker, sarung tangan, baju pelindung, pelindung mata atau Google ya digunakan sesuai dengan jenis prosedur yang dilakukan. Ya. Kalian sudah mengenal itu APD ya, baik level 1, level 2, level 3. Kemudian juga ada manajemen lingkungan dan kebersihan, membersihkan dan mendesinfeksi permukaan serta peralatan medis secara berkala. Kemudian memberikan ventilasi yang baik untuk mencegah penyebaran mikroorganisme melalui udara. Kemudian juga pengelolaan limbah medis ya, mulai dari pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan limbah medis itu dilakukan dengan sesuai standar. Ada surveillance dan pelaporan infeksi, memantau angka kejadian positif di batas pelayanan kesehatan dan melaporkannya untuk evaluasi lebih lanjut. Kemudian juga ada kegiatan isolasi pasien. Jadi beberapa pasien yang mungkin beresiko bisa menularkan penyakit di sekitarnya itu dilakukan isolasi. Baik itu menularnya bisa kontak langsung atau droplet atau melalui airborne. Nah, pelaksanaan PPI ini di Indonesia itu sudah dibuat regulasi atau kebijakan dari pemerintah ya, terutama dari Kementerian Kesehatan. Mulai tahun 2017 itu ada pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di Fasyankes ya melalui Permenkes nomor 27 tahun 2017. Sebelumnya juga ada Permenkes nomor 66 tahun 2016 tentang standar manajemen pengendalian risiko di Fasyankes ya. Salah satu juga risiko infeksi. Tahun 2020 juga ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tentang akreditasi rumah sakit. Permenkes ini menerapkan bahwa setiap rumah sakit wajib terakreditasi untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan. Nah, salah satu jaminan mutu pelayanan kesehatan itu adalah melalui program pengendalian infeksi. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang rumah sakitan dan yang terbaru tahun 2024 telah diterbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 1596 tentang standar akreditasi rumah sakit atau STARKES, di mana keputusan ini menetapkan standar akreditasi yang harus dipenuhi oleh rumah sakit, menggantikan keputusan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Di dalamnya nanti juga ada standar PPI atau program pengendalian infeksi. Nah, mungkin kita perlu mengenal pasti STARKES itu atau standar akreditasi Kemenkes ya, terutama dalam hal program pencegahan dan pengendalian infeksi supaya mutu keselamatan pasien di Fasyankes itu bisa dijamin ya. Salah satunya melalui aspek pencegahan dan pengendalian infeksi, di mana di dalam standar ini PPI ini tidak boleh ditinggal atau dilupakan, tapi harus menjadi bagian penting yang harus diterapkan oleh setiap Fasyankes untuk mencegah infeksi yang dapat terjadi selama proses pelayanan kesehatan. Dalam Satgas ini
dibuat satu penilaian, ya, suatu ukuran atau suatu parameter agar penyelenggaraannya menjadi baik. Misalnya harus ada kebijakan PPI yang terstruktur, ada pelaksanaan program PPI yang efektif, ada pengawasan dan surveillance infeksi, ada pelatihan tenaga kesehatan tentang PPI, dan ada evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PPI. Nah, penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan, serta menurunkan infeksi nosokomial atau healthcare associated infection. Di dalam implementasinya, PPI itu memiliki rangka standar, mulai dari PPI 1 sampai PPI 13. Jadi, melalui standar ini diharapkan dalam penyelenggaraan PPI di Fasyankes itu ada PJ kegiatan PPI-nya. Biasanya di rumah sakit atau di Fasyankes lain ada dibentuk komite PPI atau komite pengendalian dan pencegahan infeksi. Di dalamnya ada orang-orang yang sudah ditunjuk, dibekali dengan pelatihan sebagai IPCN. Dan dibentuk juga IPCLN. Apa IPCN? IPCN itu adalah Infection Prevention Control Nurse, ya, atau perawat pengendali infeksi gampangnya. Dan IPCLN itu adalah Infection Prevention Control Link Nurse. Jadi orang-orang yang akan membantu IPCN, membantu IPCN ini untuk bisa menjalankan program-program PPI. Jadi IPCN itu ada beberapa di Fasyankes kemudian akan dibantu oleh IPCN di unit-unit. Ya, kalau misalnya dirawat inap itu ada berapa ruangan, ya mungkin IPCN-nya ada di satu atau ruangan yang lain atau mungkin punya kantor sendiri. Nah, mereka punya link atau punya jalur atau punya tangan-tangan di situ di unit yang ada yang disebut IPCLN. Nah, mereka semuanya akan buat program PPI. Sehingga makanya disebutkan tadi PPI ini adalah program yang terstruktur dan sistematis. Ya, komite dibentuk, tim kerja dibentuk, IPCLN ada, maka akan dibentuklah program. Nah, di dalam program itu harus ada pengkajian risiko. Ya, kita itu biasanya menyebutnya ICRA, Infection Control Risk Assessment. Nah, bagaimana cara melakukan ICRA itu nanti ada di mata kuliah selanjutnya. Hmm. Kemudian juga di program itu harus ada bagaimana cara melakukan perawatan, cara melakukan pengelolaan peralatan-peralatan medis dan barang medis habis pakai. Kemudian juga bagaimana cara menata, memanage kebersihan lingkungan di Fasyankes supaya tidak menjadi sumber infeksi atau menjadi sarana terjadi infeksi. Kemudian juga harus ada program untuk manajemen linen, ya, terutama jika pasien-pasien rawat inap itu selalu menggunakan linen. Linen apabila tidak dikelola dengan baik bisa menjadi faktor atau penyebab infeksi. Kemudian juga di Fasyankes ada limbah-limbah yang infeksius, ya baik itu limbah setelah rawat luka, limbah setelah melakukan kegiatan invasif, limbah setelah melakukan operasi, semuanya itu infeksius, maka harus ada program PPI untuk mengolah limbah-limbah ini. Kemudian juga pasien memerlukan pelayanan makanan. Pasti ada instalasi gizi, ada unit gizi, di situ juga rawan terjadinya infeksi melalui pelayanan makanan. Maka juga harus ada program PPI di situ. Ya. Kemudian ini kelanjutannya dari PPI 3 ada IKRA, dilanjutkan dengan perbaikan berdasarkan IKRA ini, maka ada IKRA renovasi dan konstruksi. Setelah IKRA keluar, ketika ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadi infeksi, maka harus ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hasil IKRA ini. Kemudian ada yang PPI 10, ya, tentang penilaian infeksi, kemudian penilaian tentang
kebersihan tangan atau hand hygiene, baik programnya harus ada, protokolnya, SPO-nya harus ada, dan ketaatannya bagaimana. Kemudian juga ada peningkatan mutu dan program edukasi terkait PPI, dan yang terkait juga, yang terakhir ini edukasi, pendidikan, dan pelatihan terkait PPI. Ini semuanya dinilai dan harus dilakukan oleh Kemenkes melalui program Starkes, ya, supaya PPI ini berjalan dengan bagus sesuai standar. Nah, kita sudah banyak bicara tentang PPI. PPI ini dilakukan memang dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan atau infeksi, baik itu nakes, baik itu petugas, baik itu pengunjung. Nah, infeksi yang terjadi di fasiankes, di fasilitas kesehatan itu biasanya kita sebut infeksi nosokomial atau healthcare associated infection. Ya. Bagaimana bisa terjadi, baik itu di rumah sakit, klinik, puskesmas, itu karena satu, bisa karena adanya kontaminasi alat medis atau lingkungan rumah sakit. Yang kedua, ada penyebaran infeksi resisten akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Ini nanti ada program sendiri namanya program PPRA, ya, program pengendalian resistensi antibiotik. Dan nanti ada di mata kuliah selanjutnya. Kemudian bisa terjadi karena kurangnya kepatuhan terhadap protokol pencegahan infeksi. Nah, kenapa HES ini harus dicegah melalui program PPI? Karena memiliki dampak bagi pasien dan fasilitas kesehatan. Dan dampaknya adalah dampak yang merugikan, yaitu satu, meningkatkan angka kesakitan dan kematian pasien. Pasien yang dirawat dengan komplikasi infeksi tambahan, ya, di rumah sakit akan menambah atau meningkatkan risiko tinggi kematian pasien dan kesakitan yang berkelanjutan. Kemudian bisa juga menambah lama rawat inap pasien. Jadi harusnya dirawat dengan hari yang sedikit, bisa lebih panjang. Kemudian juga bisa meningkatkan biaya pengobatan. Karena pasien yang dirawat lama di rumah sakit tentu saja akan meningkat biaya perawatannya, baik lama rawat inapnya maupun biaya penanganannya. Biasanya pasien-pasien yang mengalami infeksi pasti memerlukan antibiotik yang lebih lanjut. Kemudian, AIDS juga bisa menyebabkan resistensi antibiotik jika infeksi yang terjadi tidak ditangani dengan baik. Nah, resistensi antibiotik ini adalah suatu keadaan di mana seseorang yang terinfeksi itu sudah tidak bisa menggunakan antibiotik yang pada umumnya diberikan. Dia sudah kebal, sehingga memerlukan penanganan dengan antibiotik yang lebih tinggi, lebih mahal, ya, sehingga itu juga akan merugikan pasien, bisa juga merugikan vaskes. Nah, HAIS ini atau infeksi nosocomial atau health associated infection ini, healthcare associated infection ini, ya, itu ada banyak. Ada infeksi gastrointestinal, ada infeksi kulit, ada infeksi pada pasien, ya, ada imunokompromis, ya, ya, pasien yang imunokompromis, pasien yang mengalami penurunan imun, ya, infeksi mata, infeksi pada bayi, dinicu, dan sebagainya. Nah, tetapi ada kasus HAIS yang sering terjadi dan bisa menjadi cermin atau menjadi gambaran apakah program BP itu cukup efektif, ya, di satu vaskes, yaitu adanya IDO atau infeksi daerah operasi, ISK atau infeksi saluran kencing, VAB atau ventilator acquired pneumonia, dan ADPD, ya, yaitu infeksi di aliran darah primer dan derivatif, ya. Nah, mari kita bahas satu-satu. Nah, IDO itu apa? IDO itu infeksi daerah operasi. Kenapa bisa terjadi? Yaitu kurangnya kebersihan tangan, ya,
tidak taat dalam proses atau program yang izin, kemudian sterilisasi alat bedah yang tidak optimal, atau kontaminasi luka operasi. Nah, PPI dikatakan berhasil apabila IDU ini menurun dari angka sebelumnya, ya, atau bahkan tidak ada. Kemudian ISK atau infeksi saluran kemih, ya, ini terjadi karena penggunaan kateter urin yang tidak sesuai, baik itu prosedurnya, ya, kemudian pemakaian kateter yang terlalu lama, ya, sehingga ini menjadi indikator apabila ISK banyak terjadi di suatu vaskes, itu menggambarkan program PPI-nya tidak efektif. Maka ini harus berkurang atau bahkan tidak ada. Kemudian ada ventilator associated pneumonia. Ya. Ini biasanya terjadi karena prosedur intubasi yang tidak steril, kebersihan oral yang buruk pada pasien dengan ventilator. Nah, ini apabila terjadi, sama saja program PPI berarti tidak berhasil. Jadi harus tidak terjadi atau menurun dari angka sebelumnya. Kemudian juga infeksi pada aliran darah primer dan derivatif. Ini biasanya terjadi karena penggunaan kateter intravena atau intravaskular yang tidak steril, ya, atau mungkin durasi pemasangan yang terlalu lama. Ini menyebabkan berkurangnya kasus, ya, sepsis akibat mengisi aliran darah. Ini menjadi indikator PPI berhasil. Tapi kalau kasus sepsis ini meningkat, ini menjadi kegagalan atau ketidakberhasilan atau ketidakefektifan program PPI. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah atau menurunkan IDO, SK, VAP, maupun ADPD? Ya, ini ada langkah-langkah spesifik dalam program PPI. Untuk IDO, ya, tentu saja karena kegiatan operasi itu ada kegiatan pra, kegiatan intra atau selama, dan pasca, maka ini semuanya harus diperhatikan. Pada saat pra, ya, screening infeksi sebelum operasi. Jadi harus sudah dilihat area operasinya itu sudah bebas infeksi atau memang sudah terinfeksi, sehingga bisa dilakukan prosedur yang berbeda. Kemudian misalnya juga dilakukan mandi antiseptik sebelum operasi. Ya, mandi antiseptik atau menggunakan antiseptik di daerah luka operasi. Kemudian perlu juga dipertimbangkan profilaksis antibiotik sesuai indikasi. Biasanya di Fasiankes itu sudah ada evidence base penggunaan antibiotik, ya, atau pilihan antibiotik tertentu untuk mencegah terjadinya itu. Jadi pada pasien-pasien yang teroperasi dilakukan pemberian antibiotik sebagai profilaksis. Kemudian yang juga perlu diperhatikan selama operasi. Ketika operasi dilakukan, maka perlu memastikan bahwa teknik operasi harus aseptik ketat. Alat-alat yang digunakan harus steril, kemudian digunakan juga APD yang sesuai. Ya, sarung tangan, masker, pun tidak boleh tidak menggunakan APD karena akan membahayakan pasien dan juga membahayakan petugas. Bagaimana setelah pasca operasi, maka dilakukan perawatan luka dengan teknik yang steril, ya, harus steril. Kemudian pantau tanda-tanda infeksi, serta edukasi pasien tentang perawatan luka. Selanjutnya untuk ISK, maka program pengendalian infeksi yang bisa dilakukan adalah pertama itu harus dikaji, ya, atau ditetapkan indikasi ketat pemasangan kateter. Jadi tidak semua pasien yang mengalami retensi urin, kemudian pasien mengalami gangguan pada saluran perkemihan itu langsung dipasang kateter, harus ada indikasi utama atau indikasi ketat, ya. Kemudian teknik aseptik saat pemasangan dan perawatan kateter, cuci tangan sebelum dan sesudah memanipulasi kateter. Jadi setelah memegang kateter, kemudian betulkan kateter dan sebagainya, itu harus cuci tangan menggunakan handscoon. Kemudian lakukan pengosongan urin secara rutin dengan menjaga sistem tertutup.
Jadi pasien yang terpasang kateter itu tidak boleh urin bag atau kantong urinnya itu penuh. Jadi harus secara reguler dikosongkan, kemudian harus tertutup. Ya, makanya kita lihat di urin bag itu pasti ada kuncinya. Itu harus tertutup ya. Bukan hanya untuk mencegah kebocoran, tapi juga mencegah terjadinya infeksi saluran kencing. Kemudian lakukan evaluasi harian untuk pelepasan kateter secepatnya. Jadi kalau bisa terbukti atau terverifikasi bahwa pasien sudah waktunya dilepas kateteran, ya harus dilepas, jangan diperpanjang. Kemudian juga untuk VAP, itu juga ada PVI-nya. Apa yang harus dilakukan untuk pasien dengan ventilator acquired pneumonia. Yang pertama, posisi kepala di tempat tidur harus 30 sampai 45 derajat. Harapannya kepala itu harus selalu lebih tinggi dari bagian tubuh yang lain. Lakukan juga evaluasi harian untuk ekstubasi. Dilihat, diperiksa setiap hari. Kalau memang sangat memungkinkan, pasien sudah bisa bernafas spontan, bisa harus segera dilakukan ekstubasi, jangan lama-lama ya. Memang ada proses sebagai sebelum terlepas ada namanya penyapian. Ya. Tapi tujuannya evaluasi harian ini supaya segera dapat ditentukan untuk dilakukan pelepasan ITT-nya. Kemudian jaga kebersihan mulut dengan antiseptik. Pasien dengan ventilator biasanya nggak sadar, tidak bisa membersihkan mulut sendiri, ya harus dibersihkan, dibantu, karena ini sumber infeksi. Kemudian lakukan teknik aseptik saat memanipulasi saluran nafas. Seringkali pada pasien dengan ventilator harus memeriksa, kemudian membetulkan letak ITT dan sebagainya itu lakukan dengan cara-cara aseptik. Kemudian berikan juga manajemen sekresi, lakukan section yang baik ya, yang sesuai ya. Karena sekresi itu kalau tidak dibersihkan juga menjadi tempat akumulasinya patogen atau mikro mikroorganisme yang dapat merugikan pasien menyebabkan infeksi. Sedangkan pada ADPD ya, teknik aseptik harus terus dilakukan saat pemasangan dan perawatan kateter atau intravaskular kateter. Ya. Jadi harus aseptik ya pada saat merawat, pada saat memasang, ya. Kemudian cuci tangan sebelum dan sudah menyentuh kateter. Ya. Lakukan desinfeksi kulit sebelum pemasangan dengan antiseptik yang tepat. Nah, lakukan evaluasi harian untuk pelepasan IV vaskulernya ya, yang tidak diperlukan. Jadi sama dengan VAP tadi harus dilakukan evaluasi harian supaya segera ketemu atau dapat diputuskan untuk pelepasan intravaskuler kateternya. Ganti dressing kateter secara berkala dengan teknik yang steril. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan yang mau bertanya, ya, boleh menyampaikannya langsung di video saya ini, atau kalau saat ini kita sedang luring, langsung saja bertanya ya, apa saja yang bisa kita diskusikan. Silakan.